Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Amalia Amikotun Nadifa, Dian Riyandani, Heru Pujiarto, Laili Mukaromah, Mutia Humairah, dan Mutiara Budi Nur Syahbani. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu definisinya. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Di mana dalam pembelajaran ini, guru menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan setiap individu sesuai dengan kebutuhannya mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan juga pemahaman tentang mata pelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki tujuan untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi setiap peserta didik dan menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi. Singkatnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa sehingga siswa merasa tertantang untuk belajar. Materi selanjutnya adalah konsep pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi mengedepankan konsep bahwa setiap individu memiliki minat, potensi, dan bakat yang berbeda. Untuk itu, peran guru harus mampu mengkoordinasikan dan mengkolaborasikan perbedaan tersebut dengan strategi pembelajaran yang tepat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Tomlinson dalam Surwati Ningsih tahun 2021 yang mengungkapkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi memiliki pola strategi kolaborasi dari semua perbedaan untuk mendapatkan informasi dari apa yang dipelajari. Karena pembelajaran berdiferensiasi mengedepankan konsep bahwa setiap individu memiliki minat, potensi, dan bakat yang berbeda, maka dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu mengetahui karakteristik peserta didiknya, seperti gaya belajar mereka, kemampuan mereka, minat mereka, siapakah peserta didik yang memiliki kemampuan menghitung yang paling baik, dan siapakah yang sebaliknya, siapakah peserta didik yang memiliki kemampuan membaca yang tinggi, dan siapakah peserta didik yang masih perlu dibantu untuk meningkatkan keterampilan mereka, dan sebagainya. Peserta didik memiliki kemampuan yang beragam satu sama lain, sehingga konsep pembelajaran berdiferensiasi salah satunya adalah menghargai perbedaan kemampuan yang dimiliki peserta didik atau pembelajaran berpihak pada peserta didik dan berorientasi pada kebutuhan belajar peserta didik. Dengan demikian, inti dari pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memfasilitasi semua perbedaan yang dimiliki peserta didik dengan kebutuhan-kebutuhan yang akan dicapai. Memiliki 4 ciri, yaitu 1. Pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok, harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. 2. Evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Misal, bisa secara diam-diam, berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain sebagainya. Yang keempat, siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat pada siswa. Selanjutnya adalah teori pembelajaran berdiferensiasi.
Pembelajaran berdiferensiasi dilatar belakangi oleh 4 teori, diantaranya adalah sistem ekologi. Teori sistem ekologi dikemukakan oleh Uri Bronfenbrenner. Menurut Uri, teori sistem ekologi berpandangan bahwa proses perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh peristiwa dan juga lingkungan, mulai dari interaksi langsung pada individu hingga kebudayaan. Sistem ekologi ini terdiri dari 5 sistem lingkungan, yaitu 1. Mikrosistem, di mana mikrosistem ini hubungan individu dengan lingkungan yang paling dekat. Contohnya ada sekolah, rumah, dan juga tempat kerja. Yang kedua ada mesosistem. Mesosistem merupakan hubungan di dalam mikrosistem. Contohnya hubungan rumah dan sekolah. Yang ketiga ada ekosistem. Ekosistem merupakan kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah. Contohnya, orang tua mengalami penurunan ekonomi. Yang keempat, ada makrosistem. Makrosistem merupakan hubungan elemen budaya dan juga perkembangan individu. Contohnya, ada hukum dan juga norma yang berlaku. Yang terakhir, ada kronosistem. Kronosistem merupakan transisi sepanjang rangkaian kehidupan dan juga keadaan sosial kultural. Contohnya ada dampak perceraian terhadap anak-anak. Teori selanjutnya yaitu ada multiple intelligences atau biasa disingkat dengan MI. Teori MI juga disebut sebagai kecerdasan majemuk. Teori ini terdiri dari 8 bentuk kecerdasan, dikemukakan oleh Howard Gardner. Yang pertama ada kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan ini merupakan kemampuan anak dalam berbahasa, misalnya membaca dan juga menulis. Kecerdasan kedua ada kecerdasan logis matematis, kemampuan dalam mengolah angka. Yang ketiga ada kecerdasan spasial visual, kemampuan pada bidang ruang dan juga gambar, misalnya membentuk pola dan juga membentuk desain. Yang keempat ada kecerdasan kinestetik jasmani, merupakan kemampuan dalam mengkoordinasi anggota tubuh dan juga keseimbangan. Contohnya adalah olahraga. Kecerdasan yang kelima adalah kecerdasan musikal, di mana kemampuan anak dalam memainkan alat musik atau juga mendengarkan lagu. Yang keenam ada kecerdasan interpersonal atau kemampuan bersosial. Yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal, kemampuan dalam mengintrospeksi diri sendiri. Dan yang terakhir ada kecerdasan naturalis atau kemampuan mengenali benda di alam. Teori selanjutnya adalah Zone of Proximal Development atau biasa disingkat dengan ZPD. ZPD ini adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan juga potensial. Biasanya, perkembangan aktual akan tampak pada saat anak menyelesaikan tugas secara mandiri, sedangkan perkembangan potensial akan tampak pada saat anak memecahkan masalah dengan membutuhkan bantuan orang lain. Yang terakhir adalah learning modalitas atau modalitas dalam belajar. Terdiri dari 3, yaitu ada FAK. Yang pertama itu visual, di mana visual ini informasi bersumber pada gambar. Yang kedua ada auditory, informasi bersumber pada pendengaran. Dan yang terakhir adalah kinestetik, di mana anak-anak belajar sambil melakukan baik langsung atau mengalami pengalaman dengan bergerak. Anak-anak atau peserta didik juga sambil berpikir. Materi yang akan saya jelaskan selanjutnya yaitu terkait dengan pemetaan peserta didik. Pemetaan peserta didik merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan oleh seorang tenaga pendidik atau guru. Pemetaan ini berfungsi untuk mencapai tujuan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih optimal.
ada 3 pemetaan yang harus diperhatikan atau dipersiapkan oleh tenaga pendidik. Yang pertama adalah pemetaan terkait dengan minat belajar peserta didik. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian belajar nantinya. Yang kedua adalah pemetaan terkait dengan profil peserta didik. Profil peserta didik ini memuat latar belakang keluarga, latar pendidikan, dan juga pandangan sosial serta lingkungan tempat tinggal. Yang terakhir adalah profil mengenai kesiapan belajar yang dimiliki setiap peserta didik. Ada 7 tahapan pemetaan dalam kesiapan belajar. Yang pertama adalah yang bersifat mendasar dan juga transformatif. Kadangkala dalam pembelajaran yang baru dihadapi oleh peserta didik merasa bingung bagaimana cara memahami informasi tersebut. Maka hal itu, peserta didik membutuhkan perantara informasi yang bisa menghubungkan kemampuan atau pengetahuannya yang terdahulu dengan pengetahuan-pengetahuan lain yang saling keterkaitan. Selanjutnya adalah tahapan kesiapan belajar pada masa konkret menuju abstrak. Apakah peserta didik masih dalam proses pembelajaran konkret ataukah sudah abstrak? Yang selanjutnya lagi adalah tahapan sederhana menuju kompleks. Apakah peserta didik baru sampai pada tahapan sederhana memahami informasi secara sederhana dengan mendengarkan, dengan memahami konsep atau pengertian, ataukah sudah masuk dalam ranah kompleks seperti pengaplikasian, inovasi, mengasah kreativitas, dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kesiapan belajar selanjutnya adalah kesiapan belajar berdasarkan cepat atau lambatnya peserta didik dalam menerima informasi. Kemudian ada juga kesiapan belajar berdasarkan dengan open-ended atau terstruktur. Kadang-kala kita menemui peserta didik yang mau menerima masukan dan berinovasi serta mengasah kreativitasnya lebih baik lagi dari pengetahuan sebelumnya. Ada juga peserta didik yang terpaku pada suatu pola atau struktur dalam melaksanakan pemecahan masalah atau aktivitas yang berkaitan dengan pembelajaran. Di samping itu, ada peserta didik yang mandiri atau bergantung. Peserta didik yang mandiri akan memanfaatkan kemampuannya sendiri dalam mengasah kemampuannya atau menghadapi permasalahan. Sedangkan yang bergantung akan mencari bantuan kepada orang lain, guru ataupun teman. Untuk mengoptimalkan pemetaan yang kita buat dalam menilai atau mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi di ruang kelas bersama dengan peserta didik, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu terkait dengan teori belajar yang dimiliki peserta didik. Ada 4 teori belajar yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah teori belajar kognitif atau teori belajar Piaget, di mana teori ini mengedepankan perkembangan psikologi anak berdasarkan tingkat pertumbuhan dari masa bayi hingga dewasa. Yang kedua adalah teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang menekankan kepada pengalaman yang pernah dilakukan peserta didik, sehingga peserta didik mengingat tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang pernah dihadapi. Yang ketiga adalah teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar pengembangan, di mana peserta didik akan memanfaatkan pengetahuan atau pola-pola informasi yang telah diketahuinya sebelumnya berdasarkan dengan pengalaman atau pembiasaan lainnya yang nantinya akan dikembangkan menjadi pengetahuan baru, di mana dalam hal ini peserta didik akan mengasah kemampuan kreativitas dan inovatifnya. Yang terakhir adalah teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori belajar yang menekankan kepada aspek-aspek kemanusiaan, normalitas dalam kehidupan sehari-hari, dan juga interaksi sosial bersama dengan manusia-manusia lain. Teori humanistik banyak yang mengatakan bahwa teori ini adalah teori belajar dengan memanusiakan manusia. Selanjutnya adalah kelebihan dan tantangan dari pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Suprayogi, ada beberapa kelebihan dan tantangan dari pembelajaran berdiferensiasi. Kelebihannya yang pertama adalah memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan adanya perbedaan yang mendasar di antara peserta didik, maka akan muncul kebutuhan yang berbeda pula.
Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, maka kebutuhan masing-masing peserta didik yang berbeda-beda tersebut akan dapat terpenuhi. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Dengan guru yang dapat memahami antara kebutuhan siswanya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan, maka kualitas pembelajaran pun akan meningkat, sehingga penerimaan ilmu dari guru kepada peserta didiknya akan lebih maksimal. Yang ketiga adalah meningkatkan motivasi peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi menggunakan pendekatan student-centered learning atau pendekatan berpusat kepada peserta didik. Yang keempat adalah peserta didik lebih terlibat dan fokus di dalam kelas. Apabila pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru sesuai dengan minat dan pilihan dari peserta didik, maka peserta didik akan lebih terpacu untuk mengikuti semua aktivitas dan pembelajaran dengan baik. Selanjutnya yang kelima adalah peserta didik dapat merelasikan antara pelajaran dengan kehidupan pribadinya. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, maka peserta didik dapat menghubungkan antara pelajaran dengan nilai-nilai yang dimilikinya di dalam kehidupan. Selanjutnya yang keenam adalah peserta didik dapat mengasah self-management skills-nya. Self-management skills adalah kemampuan untuk mengatur diri sendiri. Dengan pembelajaran berdiferensiasi yang membiasakan kerjasama kelompok dan melaksanakan pembelajaran sesuai instruksi atau langkah-langkah, maka peserta didik akan terlatih untuk mengatur dirinya sendiri menjadi lebih baik dan tertata. Dan terakhir, yang ketujuh adalah peserta didik mampu meningkatkan prestasi belajarnya. Dengan adanya kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan di awal dan dengan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai kebutuhannya, maka peningkatan prestasi peserta didik akan terjadi pula. Selanjutnya yaitu tantangan dari pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah persiapan yang memerlukan banyak waktu. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru akan dihadapkan dengan banyak perangkat pembelajaran serta perangkat evaluasinya, sehingga tak jarang guru tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan sempurna. Yang kedua adalah terbatasnya waktu di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi akan melibatkan banyak aktivitas di dalamnya, sehingga tak jarang untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi akan mengalami kekurangan waktu dalam proses pembelajarannya. Yang ketiga, guru harus memiliki self-management skills yang baik. Manajemen diri bagi seorang guru sangat diperlukan, yaitu untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang sesuai agar dapat memenuhi kebutuhan siswanya yang berbeda-beda. Yang keempat adalah kurangnya bahan pembelajaran. Dengan adanya kebutuhan yang berbeda-beda, maka akan diperlukan perangkat pembelajaran atau bahan pembelajaran yang berbeda pula. Hal ini yang sering dihadapi oleh seorang guru karena tidak bisa menyediakan bahan pembelajaran yang sesuai dengan semua kebutuhan siswanya. Yang kelima adalah kurangnya pelatihan bagi pengajar mengenai implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Meskipun sudah banyak teori-teori yang menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu, akan tetapi di lapangan pada kenyataannya banyak guru yang masih belum mengerti cara mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya akan menjadi sebuah hambatan apabila seorang guru yang seharusnya sudah memahami bagaimana pengimplementasian dari pembelajaran diferensiasi justru masih belum memahami dengan sempurna mengenai pembelajaran berdiferensiasi.
Sehingga pelatihan yang semacam itu akan sangat diperlukan demi menjalankan pembelajaran berdiferensiasi yang sebagaimana seharusnya dan sesuai dengan maksud dan tujuannya.